hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh. Alhamdulillah, Bapak Ibu serta jemaah sekalian, malam ini adalah malam ke-9 kalau tidak salah. Sebagian saudara kita mungkin malam ke-10. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas dipermudahnya kita melaksanakan amal soleh ya di hari yang kesekian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita insyaallah. Mungkin kalau ibarat sebuah perlombaan atau pertandingan ya, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir ya, sering diibaratkan begitu ya, meskipun tidak sepenuhnya benar ya. 10 awal biasanya dianalogikan sebagai babak penyisihan ya, babak awal gitu ya, masih penuh mesinnya ya insyaallah. Di 10 tengah sudah mulai masuk perempat final atau semifinal ya, sudah mulai ada yang barangkali kelelahan berguguran ya. Nanti finalnya kapan Pak? 10 hari terakhir, Ashrul Awakhir itu finalnya. Ya tepatlah sebuah hadis mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya ya. Jadi kalau akhirnya baik maka pertanda insyaallah nilainya makin bagus ya. Ibaratnya juaranya lah gitu. Dan seorang dikatakan juara dalam Ramadan, dalam tanda kutip juaranya itu ketika mendapatkan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar kapan? Kan adanya 10 terakhir ya. Nah ketika 10 terakhir masih rajin, masih datang ke masjid, apalagi sampai itikaf, nah itu berarti ya ciri-ciri seorang mendapatkan keberkahan Ramadan yang puncak, yang paripurna insyaallah. Semoga kelelahan kita, kehausan dan laparnya kita di hari-hari Ramadan ini ya, sebagaimana Al-Taubah 120 mengatakan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fisabilillah. Ya, tidaklah lapar, tidaklah haus, tidaklah lelah di jalan Allah ya, termasuk diantaranya saum seperti kita lakukan ya. Di akhir ayatnya Allah mengatakan illa kutiba lahum bi amalun soleh, kecuali dengannya Allah tuliskan amal soleh ya. Jadi Bapak Ibu 12 jam ya, menahan lapar haus, meskipun barangkali nonton tayangan insya Allah bermanfaat ya, itu tetap amal soleh karena kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan saum fisabilillah. Apalagi ketika lapar dan hausnya kemudian diisi dengan tilawah Al-Quran, diisi dengan sholat sunnah, wah lebih lagi. Tidak ngapa-ngapain aja, menahan lapar, menahan haus, itu tetap di kutiba lahum bihi amalun soleh. Bagaimana kalau ngapa-ngapain? Kalau apa istilahnya tadi, amal solehnya lebih dari itu, tidak sekedar menahan lapar dan haus. Maka tadi tepatlah atau 120 ya. Ya, tidaklah haus dan lapar di jalan Allah kecuali Allah tuliskan pasti ya, kutiba lahum bihi amalun soleh, dituliskan sebagai amal soleh.
itu sebagai pembukaan jemaah sekalian. Berikutnya saya ingin bertadabur sedikit ya, bagaimana Nabi yang sering kita baca dalam sholat selain Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Dalam salawat itu ada Nabi Ibrahim juga ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, atau kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, yang pakai Sayyidina. Ya, ternyata ada sepenggal kisah Nabi Ibrahim yang luar biasa, sehingga dua nabi yang dijadikan uswah oleh Allah dalam Al-Quran, pertama Nabi kita Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim ya, jadi uswah. Qad kanat lakum fihim uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada uswah atau contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang yang bersamanya. Bagaimana sepenggal kisah yang akan disampaikan. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim pernah minta pada Allah ya, diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 260, Robbi arini kaifa tuhyil mauta ya. Nabi Ibrahim mengatakan ya, wahai Tuhanku, wahai Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Pertanyaan ini seakan-akan Nabi Ibrahim meragukan, padahal tidak ya. Terbukti dengan apa yang Allah kemudian ingin tegaskan pada Ibrahim ya. Kata Allah firman-Nya, awalam tu'min ya, hai Ibrahim, engkau tidak yakin? Kata Allah ya. Apa jawaban Ibrahim? Bala ya Allah, saya tentu yakin, walakin liyatma'inna qalbi. Apa kata Ibrahim? Walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tentu saya yakin engkau bisa menghidupkan yang mati, tapi agar saya lebih tenang. Agar saya lebih tenang. Kenapa ada pertanyaan Ibrahim seperti ini kepada Allah? Ya, ini berawal dari dialog dia dengan Raja Namrud ya, yang memang waktu itu memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Terjadi dialog dengan Nabi Ibrahim ya. Kata Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku, kata Ibrahim, bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud apa? Saya juga bisa. Dipanggillah dua orang dari tahanan yang memang sudah divonis hukuman mati ya. Dalam tahanan Raja Namrud dikeluarkan dua orang yang sama-sama divonis mati. Yang satu dibebaskan ya, dibebas begitu aja. Yang satu dieksekusi, dibunuh. Kata Namrud, nah saya juga bisa, saya menghidupkan dan mematikan. Nih saya lepaskan satu, saya matikan satu. Kata Ibrahim apa? Ya, berikutnya, Tuhanku, kata Ibrahim, ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku senantiasa menerbitkan matahari dari timur. Coba engkau datangkan dari barat, kata Ibrahim. Fa'ti biha minal maghrib. Engkau datangkan dari maghrib, dari barat. Kemudian ketika itu Raja Namrud terdiam, terpaku, nggak bisa apa-apa. Nah, karena dialog ini kemudian Ibrahim bergelayut dalam hatinya, bagaimana nih membuktikan kekuasaan Allah. Maka lahirlah ya dialog ini kepada Allah. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Kaifa tuhyil mauta? Kata Allah, awalam tu'min, hai Ibrahim, engkau tidak yakin? Kata Ibrahim, bala ya Allah, tentu saya yakin, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hati saya lebih tenang. Apa kata Allah? Buktikan. Maka Allah membuktikan dengan, coba engkau, kata Allah ya, engkau ambil 4 ekor burung, burungnya dari berbagai jenis ya, yang beda-beda. Arba'ata minat tayr fasurhunna ilaika sumaj'al ala kulli jabali minhunna sumad'uhunna ya'tina kasa'ya. Artinya engkau ambil 4 ekor burung, engkau sembelih 4 burung tadi yang beda-beda tadi. Dalam riwayat, dalam tafsir dikatakan ada burung merak, ada burung unta, ada burung gagak, ada burung apa satu lagi, sebuah riwayat mengatakan tuh ada ayam jago juga, ada 4 pokoknya, beda-beda. Disembelih, kemudian dagingnya dicampur ya, setelah bulunya dilepasin, dagingnya dicampur, kemudian masing-masing campuran itu disebar di berbagai bukit yang beda-beda, bukit A, bukit B, bukit C, bukit D
Ya, bukitnya 4 juga, ya, disebar dengan campuran tadi daging-daging yang memang dicampur daging burung tadi. Sumad'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian kau panggil lagi Ibrahim, panggil lagi 4 burung tadi. Kemudian dalam riwayat, dalam tafsir dikatakan Ibrahim hanya memegang kepalanya saja. 4 ekor burung tadi Ibrahim hanya memegang kepalanya saja, dagingnya sudah disebar. Kemudian dalam riwayat dikatakan tiba-tiba ketika Nabi Ibrahim memanggil, hei merak sini, hei burung unta sini, datang tiba-tiba dengan sesuai dengan atau persis seperti yang semula tadi. Jadi Ibrahim makin yakin, oh ternyata begini cara Allah menghidupkan yang mati. Makin yakinlah Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Nah jamaah sekalian, ternyata untuk bisa membuktikan seperti Ibrahim memang tidak mudah, karena beliau adalah seorang nabi. Tentunya kita hanya membutuhkan wahyu Al-Quran dan Sunnah untuk membuktikan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Kita hanya perlu mempertebal keimanan, ya, dengan mengatakan amantu billah, saya percaya pada Allah, ya. Kemudian terus menggali ilmu, bahkan kalau bisa sampai melihat, itu lebih baik. Contoh, kita yakin adanya Ka'bah di Mekah, jelas, ya. Adanya Baitul Maqdis di Palestina, jelas, ya. Tapi ketika kita belum berangkat ke sana, kita hanya sebatas ilmu yakin, ya, keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berangkat ke Mekah, oh membuktikan Ka'bah itu ternyata ada, ya, bahkan berderai, ya, air mata itu, ya, ketika menyaksikan Ka'bah di depan mata itu. Rata-rata seperti itu, ya. Yang selama ini hanya dalam ilmu saja, ternyata dilihat Ka'bah itu ada di depan mata, langsung menangis. Kenapa? Sudah meningkat asalnya ilmu yakin dari ilmu yakin ke ainul yakin, yakin dengan mata kepala. Begitulah seharusnya kita meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, begitulah Ramadan, ya. Kita meyakini balasan dari Allah. Nanti orang-orang yang saum mendapatkan kemuliaan dengan masuk pintu apa namanya Pak? Ar-Royan. Jelas itu dalam hadis seperti itu. Ar-Royan menjadi pintu khusus bagi orang yang saum. Seyakin apa? Harus yakin sebagaimana yakinnya Ibrahim tadi terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali sebagai cuplikan kisah tentang bagaimana kita harus meyakini kekuasaan Allah, balasan-balasannya, ya, khususnya nanti ketika kita mengamalkan amal soleh dalam bulan Ramadan ini. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.